Tentunya kan, ya, tentunya kan ibu kan lebih apa itu namanya? Banyak pengalaman. Lebih pengalamannya, jam terbangnya lebih tinggi. Kami sebagai yang masih mahasiswa mencoba untuk menjawab ya Bu ya. Jadi begini Bu, untuk penata laksanaan khususnya di sini ya Bu ya, untuk di tempat praktek kami itu dilakukan memang kalau untuk hacking sendiri selama ada celah terjadinya perdarahan itu akan selalu dilakukan fiksasi dengan hacking begitu Bu. Lalu khususnya entah itu mau derajat 2 atau derajat 1 tetap harus dilaksanakan hacking karena ditakutkan bahwa dari perdarahan itu ditakutkan masih bisa terjadi infeksi karena kan darah itu kan salah satu sumber darah itu kan merupakan salah satu sumber infeksi ya Bu ya. Salah satu port di entry untuk terjadinya infeksi karena di situ kan ada luka terbuka, terus habis itu darah itu kan salah satu apa namanya lingkungan bukan lingkungan apa sumber makanan bisa tempat untuk berkembangnya bakteri, apalagi daerah di situ kan lembab begitu Bu. Jadi tetap akan dilaksanakan hacking begitu Bu. Mohon maaf apabila masih kurang puas dengan jawabannya, mungkin silahkan untuk ibu-ibu yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Mbak, sudah memuaskan sekali. Mungkin nanti bisa ditambahkan di pemaparan itu ya. Kalau derajat 1 dengan darah yang keluar aktif itu di hacking kayak gitu. Kan tadi tidak muncul, cuma munculnya derajat 1 tok kayak gitu. Kayaknya kalau nggak salah ya. Betul Bu, memang hackingnya tidak saya masukkan di ASGAP ya. Oke. Iya cukup Mbak, yang itu yang derajat 1 di hacking. Terima kasih jawabannya. Yang posisi miring itu Mbak belum terjawab. Benar, ya Bu. Ini akan dijawab dengan Mbak Sekar. Silakan Mbak Sekar. Saya Sekar, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi Mbak Isnaini ya, yang Bu Asri. Oh, Bu Asri. Bu Asri. Iya. Bu Eni, Bu Eni. Oh iya Bu Eni, maaf ya. Tentang yang apa IMD harus miring. Ternyata sepertinya pada kasus tadi ditulis untuk menyusui IMD miring itu sebenarnya untuk menyusuinya bukan saat IMD-nya toh. Iya, kesalahan dalam menulis. Iya, Bu. Mohon maaf. Tetap IMD, tetap saat Ibu terlentang dan bayinya tengkurap seperti itu.
Ada yang ingin menambahkan dari teman-teman? Untuk bagian IMD? Atau mohon maaf, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu apa nih yang ada di room chat. Di sini di room chat ini ada Bu dari Bu Isna ini, izin bertanya untuk kasus yang dipaparkan sudah pembukaan 10 ya. Sudah masuk kala 2, misal pasiennya masih pembukaan 6. Fase laten pelaksanaan aktif untuk mengurangi rasa nyeri. Untuk mengurangi rasa nyeri khususnya penata pelaksanaan di Rumah Sakit Ungaran di sini, itu mohon izin saya untuk menjawab. Kalau untuk penata pelaksanaan di sini biasanya memang kadang kan ada pasien yang datang ke sini masih pembukaan 2. Karena ini rumah sakit kan biasanya sering ada rujukan. Kadang ada yang di sini dirujuk karena memang di desa tersebut tidak ada bidannya. Kadang juga dapat rujukan karena ada komplikasi seperti KPD. Ya, KPD, di sini sering KPD, hipertensi. Lalu kadang ada juga skala 1 tak maju atau fase laten. Biasanya untuk mekanisme kupingnya sendiri itu ibu kan stresor ibu itu kan beda-beda, khususnya untuk G1 seperti itu biasanya beliau itu kalau yang G1 itu tidak begitu kooperatif, jadi lebih ke pasiennya itu gaduh gelisah seperti itu kebanyakan. Ya, jadi untuk penata laksanaannya sendiri dari kami itu lebih menekankan pada tarik nafas, nafas dalam, bilangnya relaksasi nafas dalam, lalu dilakukan pijat di daerah punggung. Jadi seperti kami sebagai mahasiswa itu biasanya menunggu ibu-ibu yang sudah memasuki fase aktif. Iya, fase aktif. Yang gaduh gelisah begitu sambil melakukan masas pada daerah punggung untuk mengurangi nyerinya sendiri. Tapi setelah itu nanti kita ajarkan kepada keluarga untuk gantian memijat si ibunya itu sampai nanti terjadi pembukaan berikutnya atau VT untuk kedua gitu. Itu ya Mbak Nggih. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau menambahkan, Bu? Silakan untuk teman-teman yang mau sharing. Mungkin dari puskesmas lain ada penanganan tersendiri untuk pasien pada saat merasakan nyeri kontraksi. Bisa sharing. Izin menyampaikan ya, waktu 2 menit lagi Zoom-nya akan habis. Mbak moderator. Mbak Gina, boleh saya menambahkan sedikit? Boleh, Ibu. Anggi. Ini terkait pertanyaannya Mbak Isna ini untuk kasus apabila terjadi pada G1 fase aktif, apakah ada teknik untuk mengurangi nyeri pada persalinan, terutama di primi gravida. Kebetulan kemarin penelitian saya berkaitan dengan persalinan, diantaranya yaitu untuk mempercepat kala 1 fase aktif dan pengurangan rasa sakit, itu bisa dilakukan dengan beberapa teknik sebenarnya yang sudah terbukti untuk penelitian-penelitiannya, yaitu dengan bird ball, itu dapat mengalihkan perhatian ibu dan dapat melonggarkan kurva jalan lahir, sehingga itu dapat meminimalisir rasa sakit. Terus kemudian juga ada teknik ribozo, itu juga bisa meminimalisir nyeri dan dapat mempercepat persalinan terutama pada primi gravida, seperti itu Mbak. Terus mohon maaf, untuk kelompok yang tadi presentasi,
mengklarifikasinya untuk yang penata laksanaan pada tanggal 21 Oktober di penata laksanaan itu ada memimpin ibu untuk meneran saat terjadi kontraksi. Untuk hasilnya ibu bersedia minum. Apakah salah ketik nggih? Atau memang seperti itu? Ya, itu juga salah ketik, Bu. Maaf nggih. Oke. Nggak fokus. Oh, oke. Terima Terus kasih satu lagi, Bu, Mbak. atas koreksinya. Mohon maaf, saya salah ketik. Oke. Ada satu lagi, Mbak, yang ingin saya tanyakan. Apabila kita melakukan pemeriksaan antara petugas yang satu dan petugas yang lain, itu biasanya jika melakukan pemeriksaan dalam itu kan ada perbedaan persepsi